Jumpa kembali dengan channel Perjalanan Semesta, channel yang selalu mencoba untuk berbagi tentang spiritualitas kehidupan, berbagi tentang bagaimana menikmati meniti kehidupan di bentangan semesta yang indah ini untuk selalu penuh dengan kebahagiaan yang sejati. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun sahabat semesta, dimanapun sahabat berada, apapun yang sahabat lakukan, aktivitas apapun, kiranya ketika terhubung dengan channel ini, terakses dengan channel ini, selalu dilimpahi kebahagiaan, kegembiraan, kesukacitaan, kedamaian yang sejati. Sahabat semesta, di video kali ini saya akan berbagi, berkisah, bercerita tentang spiritualitas Kurukshetra. Kurukshetra adalah sebuah tempat yang sangat ikonik dalam cerita Bharatayuda, epos yang melegenda, di mana di padang Kurukshetra terjadi pertempuran kehidupan antara Pandawa yang mewakili sisi kebaikan dan Korawa yang mewakili sisi ketidakbaikan. Bharatayuda sendiri bisa diartikan sebagai pertempuran terah klan keturunan dari Bharata. Sahabat semesta, sebelum saya melanjutkan cerita tentang spiritualitas Kurukshetra, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada sahabat semua yang terhubung, yang pernah terhubung atau mengakses channel Perjalanan Semesta, karena channel ini sudah mencapai 1000 subscriber. Saya selalu berdoa semoga siapapun yang terakses dengan video ini, dengan channel ini, selalu dilimpahi kebahagiaan, kesejahteraan, kesukacitaan, dan kegembiraan. Terkhusus kepada para subscriber, terima kasih untuk support, untuk dukungan para subscriber semua, dimanapun para subscriber berada, baik yang di sekitar, tapi yang terutama di seluruh bentangan alam semesta ini. Sahabat semesta, epos Mahabharata, di mana yang paling ikonik adalah perang Bharatayuda, adalah gambaran kehidupan dari setiap insan yang bernama manusia, bahwa di dalam diri manusia, di dalam rasa manusia, di dalam batin manusia, di dalam hati manusia, sejatinya itulah palagan Kurukshetra yang sejati. Karena setiap saat, setiap detik, setiap kesempatan selalu diperhadapkan dengan dua pilihan, antara berpikir dan bertindak baik, berguna untuk seluruh ciptaan, atau berpikir, bertindak yang tidak baik. Pertempuran antara yang konstruktif, yang membangun, dan yang destruktif akan selalu ada sepanjang hayat dikandung raga. Dalam epos Mahabharata, di situ ada penasehat Pandawa, dinasihati oleh tokoh yang bernama Krishna, yang memberi wejangan, arahan, petunjuk, nasihat apa yang semestinya dilakukan,
apa yang semestinya dikerjakan dalam rangka menghela kehidupan tetap dalam jalur kesatria, membela kebenaran. Sementara di seberang, Korawa juga punya penasehat atas diri Patih Sengkuni dan juga Maharsi Durna yang selalu memberi arahan, petunjuk, nasihat bagaimana menggapai sesuatu dengan segala macam cara, bahkan melegalkan sesuatu yang tidak baik yang bisa dikatakan sebuah kelicikan. Nah, di dalam diri manusia, kapanpun itu, saat seperti apapun, selalu diperhadapkan pada sebuah perang batin, perang antara mendengarkan nasihat untuk berbuat baik atau mendengarkan godaan untuk melakukan ketidakbaikan. Ketika nasihat yang didengar adalah demi kepentingan sendiri, demi keuntungan sendiri, demi kepuasan sendiri, sejatinya saat itu manusia sedang ada di pihak Korawa. Yang penting saya menang, yang penting saya tidak sengsara, yang penting saya aman, yang penting saya kenyang. Bodoh amat masa bodoh dengan pihak lain. Mau sengsara, mau tidak makan, mau menderita, bukan urusan saya. Yang penting saya aman, saya enak, saya nyaman, saya menang, saya puas. Namun di sisi yang lain, suara-suara yang sangat lembut menghela, berteriak, berbisik untuk menghindari pikiran dan sikap hidup yang mana bertujuan untuk kepentingan diri sendiri, menghindari untuk melukai sesama, menciderai sesama, menyengsarakan sesama. Sikap kesatria yang selalu dinasihatkan oleh Krishna adalah bagaimana menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Pada titik yang lain dalam ajaran Jawa, bagaimana sikap kesatria itu berjuang untuk menang tanpa ngasorake, ngeluruk tanpa bolo, sugih tanpa bondo. Nah, itu yang terjadi di dalam kehidupan setiap manusia, siapapun dia. Bahkan anak kecil pun ketika sudah bisa berolah pikir akan selalu diperhadapkan pada pilihan seperti itu, mendengarkan suara-suara kebaikan atau mengikuti nasihat-nasihat yang menuju ketidakbaikan. Sahabat semesta, sekarang semuanya kembali kepada pilihan diri sendiri. Tidak mungkin manusia bertindak tanpa berpikir. Memang ada beberapa tindakan tanpa berpikir, artinya tanpa berpikir panjang. Semisal gerakan-gerakan refleks atau refleks. Tetapi yang paling penting yang perlu disadari adalah bahwa Palagan Kurusetra, pertempuran antara yang baik dan yang tidak baik akan selalu ada, akan selalu terjadi. Semuanya kembali kepada pilihan hati, pilihan hidup. Mau mendengarkan nasihat Sengkuni, Durna yang selalu mencoba menang sendiri, senang sendiri, tidak peduli kepada yang lain, hanya memikirkan kepuasan diri sendiri, atau rela berkorban, rela menderita, rela sengsara seperti yang dipilih oleh para Pandawa. Melalui video ini saya berharap kita semua tersadarkan
bahwa hidup kita selalu di persimpangan jalan. Hidup kita selalu diperhadapkan pada paling tidak dua pilihan. Mau mendengarkan suara-suara kebaikan yang berpikir untuk keharmonisan seluruh ciptaan, yang berpikir untuk kebaikan bersama, yang berani untuk berkorban kepentingan diri untuk kepentingan bersama, atau hanya berpikir untuk diri sendiri, untuk kelompok saya, untuk grup saya. Tidak peduli bahwa apa yang saya lakukan melukai yang lain, menyengsarakan yang lain, menindas yang lain, melukai yang lain. Selama kita hanya mengikuti suara demi kepuasan diri, maka sejatinya saat itu kita sedang ada di pihak Korawa, di pihak yang berseberangan dengan kebaikan. Sahabat semesta, semoga dengan video ini sahabat semesta bisa berpikir, berolah pikir, berolah rasa, lalu kemudian mencerna, menghayati, dan kemudian sampai pada titik kesadaran bahwa hidup ini adalah pilihan. Mau mendengarkan suara kebaikan dan melakukannya dengan berani untuk menyalipkan, menanggalkan, mengalahkan keinginan-keinginan ego diri yang hanya mau menang sendiri, tidak peduli kepada yang lain, atau mengikuti jalan Korawa. Yang penting saya puas, yang penting saya beruntung, yang penting saya menang, yang penting saya aman, yang penting saya nyaman. Sahabat semesta, dalam cerita Mahabharata pada akhirnya memang pihak Korawa yang kalah. Ketidakbaikan akan selalu ada di bentangan semesta ini, tetapi ketidakbaikan pasti akan selalu takluk oleh kebaikan, meskipun jalan yang harus dilewati berliku dan terjal. Sahabat semesta, silahkan memilih mau mendengarkan dan melakukan bisikan lembut kebaikan, atau mendengarkan suara nyaring nan lantang ketidakbaikan. Yang penting apa yang menjadi pilihan pada waktunya akan dipertanggungjawabkan pada saat yang sudah ditentukan oleh Sang Maha Kuasa, Sang Ilahi. Demikian video kali ini, video spiritualitas Kurukshetra yang menggambarkan kehidupan manusia, batin manusia yang selalu bertempur antara sisi terang dan gelap, sisi hitam dan putih, sisi baik dan tidak baik. Saya berharap sahabat semesta bisa terhubung, bisa tercerahkan dengan video kali ini, dengan latar hutan, keindahan, kebaikan, keelokan, dan itu hanya akan bisa dilihat dengan batin yang jernih. Selama batin kita keruh dengan ambisi, dengan keinginan, maka di situ kita gagal untuk melihat alam yang indah ini. Demikian video saat ini. Sebelum berpisah, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, untuk mendukung channel ini, like, komen, untuk ikut terlibat dalam pembentukan dan pengembangan video ini, channel ini. Jangan lupa, jika ini bermanfaat bagi sahabat, bagikan melalui akun media sosial sahabat supaya bisa menjangkau semakin banyak orang dan mereka tercerahkan. Selamat melanjutkan perjalanan kehidupan. Salam semesta.